Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Liza Anggraini, NIM 1830401076 dari Lokal Persyabe akan menjelaskan materi tentang pengelolaan manajemen risiko strategis pada bank syariah. Poin A yaitu pengertian risiko strategis. Risiko strategis yaitu risiko yang antara lain disebabkan adanya penetapan dan pelaksanaan strategi bank yang tidak tepat, pengambilan keputusan bisnis yang tidak tepat, atau kurangnya responsif bank terhadap perubahan eksternal. Poin B yaitu faktor penentu risiko strategis dan mitigasinya. Faktor penentu risiko strategis yang pertama, perubahan peta persaingan. Faktor penentu perubahan peta persaingan yaitu yang A, adanya bank syariah baru yang masuk dalam industri. Mitigasinya yaitu dengan adanya bank syariah baru yang masuk dalam industri akan lebih meramaikan bank Islam yang ada, serta bank syariah baru jangan dianggap sebagai musuh. Yang B, munculnya produk baru. Apapun produk baru yang muncul pada bank syariah harus sejalan dengan prinsip syariah, serta membentuk divisi pengembangan produk. Faktor penentu risiko strategi yang kedua yaitu kurang tepatnya perumusan strategi. Faktor penentu kurang tepatnya perumusan strategi yang A, strategi tidak sejalan dengan visi dan misi. Mitigasinya yaitu melakukan monitoring atas implementasi visi dan misi secara berkala. Yang B, analisis lingkungan strategis yang tidak komprehensif. Mitigasinya yaitu membentuk divisi khusus yang menangani perumusan strategi perubahan. Yang ketiga, perubahan lingkungan makro. Perubahan lingkungan makro akan mendorong bank syariah untuk merumuskan apa yang harus dilakukan dan strategi apa yang harus diterapkan agar memperoleh return yang diharapkan. Saya, Megita Delna Fitri, NIM 1830401082 dari Lokal Perbankan Syariah 5B akan melanjutkan poin C, yaitu penerapan manajemen risiko strategis. Manajemen risiko strategis merupakan suatu pembuatan keputusan yang berkontribusi terhadap tercapainya tujuan perusahaan dengan penerapan baik di tingkat aktivitas individual dan dalam bidang fungsional. Penerapan manajemen risiko strategis dapat meningkatkan share value, memberikan gambaran kepada pengelola bank mengenai kemungkinan kerugian bank di masa mendatang, meningkatkan metode dan proses pengambilan keputusan yang sistematis yang didasarkan atas ketersediaan informasi yang digunakan sebagai dasar pengukuran yang lebih kokoh, akurat mengenai kinerja bank, serta menciptakan infrastruktur manajemen risiko yang kokoh dalam rangka meningkatkan daya saing bank. Penerapan manajemen risiko strategis dalam perbankan harus didukung dengan cara pengelolaannya, di mana hal tersebut dapat dilakukan dengan 4 cara, yaitu 1. Identifikasi. Pengelolaan manajemen risiko strategis dengan cara identifikasi dapat dilakukan dengan menganalisis segala sumber risiko dari produk dan aktivitas bank, serta memastikan bahwa risiko tersebut telah melalui proses yang layak sebelum diterapkan secara luas. 2. Pengukuran. Pengelolaan manajemen risiko strategis dengan cara pengukuran wajib dilakukan secara berkala, baik untuk produk, portofolio, maupun seluruh aktivitas bisnis bank. 3. Pemantauan. Pengelolaan manajemen risiko strategis dengan cara pemantauan dapat dilakukan dengan menyiapkan suatu sistem backup dan prosedur yang efektif untuk mencegah terjadinya gangguan. 4. Pengendalian. Pengelolaan manajemen risiko strategis dengan proses pengendalian risiko yang memadai harus diterapkan
dilakukan oleh setiap bank untuk mengurangi potensi kerugian seperti penerbitan garansi, keamanan aset, dan kredit derivatif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang poin D-nya, yaitu sistem pengendalian internal, di mana bank telah memiliki prosedur yang mengatur proses perumusan dan penyusunan rencana bisnis bank yang termasuk kajian mengenai arahan strategi dan juga aktivitas kunci untuk mendukung pelaksanaan strategi yang telah direncanakan, di mana bank melalui unit corporate planning memastikan kecukupan proses identifikasi, pengukuran, dan juga pemantauan dan pengendalian risiko strategik dengan melakukan kajian risiko strategik secara triwulan, termasuk di dalamnya kinerja keuangan, di mana bank dibandingkan kerja industri, perbankan, dan rencana bisnis yang sedang berjalan. Kajian risiko tersebut merupakan bagian dari proses kajian profil risiko bank secara menyeluruh, di mana bank telah memiliki sistem pengendalian internal untuk manajemen risiko strategik dengan melakukan monitoring secara berkala atas kinerja bank baik di sisi kualitatif maupun kuantitatif. Baik, sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.